Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Ananda Putra dari Prodi Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan mencoba meresensikan buku yang berjudul Tidak Ada Yang Tidak Bisa dari Karmaka Sudarja yang ditulis oleh Dahlan Iskan. Fokus. Iya. Karmaka Sudarja dilahirkan pada tahun 1934 di Hokkaido, Provinsi Fujian, Tiongkok. Dengan nama Cinanya adalah Hui Tianqihui. Pada usia 10 bulan, Karmaka dibawa oleh ibunya berlayar di daratan Tiongkok menuju Majalaya, Jawa Barat. Sesampainya di pelabuhan Sunda Kelapa, mereka sempat bertahan berhari karena sang bayi menderita demam dan diare, penyakit yang dianggap berbahaya pada waktu itu. Jika bayi sampai meninggal, mereka harus dibuang ke laut. Tapi ayahnya dan kawan-kawannya berhasil mengumpulkan uang sebesar 500 gulden sebagai uang jaminan menurunkan istri dan anaknya di kapal tersebut. Masa kecil Karmaka sangatlah terbatas. Agar tidak menjadi beban orang tua, Karmaka kecil berhenti sekolah dan membantu orang tua dengan menjadi buruh tekstil. Buku ini tebalnya 279. Yang kita lanjut ke isi buku. Di masa remaja, Karmaka termasuk seorang yang tekun dan berbakti pada kedua orang tua. Sebagai anak sulung, ia rela tidak bersekolah. Ia rela membantu orang tua bekerja agar dapat menyekolahkan adik kesayangannya untuk melanjutkan kuliah kedokteran, supaya bisa meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Namun sebuah tragedi yang membuat adiknya kehilangan nyawa itu membuat kehilangan adik kesayangannya itu tewas dalam kecelakaan mobil. Setelah melewati masa bergabung keluarganya, kegigihan Karmaka dilihat oleh Lim Puiji, pendiri dari Bank NISP Bandung, di Bandung. Bank NISP Bandung sekaligus salah satu pejuang kemerdekaan yang rendah pada tahun itu. Lim kemudian menerima Karmaka sebagai menantu untuk putri satu-satunya Kue Ing. Lim juga berpesan kepada pemuda tersebut, yaitu pemuda Karmaka Sujata. Ia berpesan kepada pemuda itu untuk selalu siap membantunya dengan menangani perusahaan tersebut kalau terjadi sesuatu pada dirinya. Ketika peralihan Orde Baru, Lim Puiji yang saat itu sedang melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong dicekal dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, Bank NISP dialihkan kepada Karmaka tersebut karena mertuanya ini tidak bisa datang lagi ke Indonesia karena sudah dicegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam buku ini juga dikisahkan mengenai titik-titik penting hidup dari Karmaka. Titik-titik penting dalam menentukan hidup. Diceritakan bagaimana hidupnya dalam bahaya sejak umur 10 bulan. Dalam perjuangannya melaksanakan amanah sang mertua, 3 kali percobaan pembunuhan telah dialami oleh Karmaka. Namun ia tidak goyah
dan terus berusaha membangkitkan kembali perusahaan tersebut, mertuanya tersebut. Hanya Kamarka sukses membangkitkan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, ia mampu mendirikan imperium Bank INSP hingga kini. Yakini dengan ia mampu mendirikan imperium Bank NISP hingga kini dikenal dengan Bank OCBC INSP di bawah naungan OCBC yang berpusat di Singapura. Di usia 40 tahun, Kamarka harus menerima vonis dokter yang menyatakan bahwa ia bisa hidup hanya 5 tahun saja karena penyakit yang ia derita. Namun kenyataan berkata lain. Kamarka bisa hidup selama 18 tahun lamanya, tapi ia harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Ginjalnya harus ditransplantasi dan terkena kanker kandung kini serta tulang kaki yang mulai retak. Di dalam perjuangan ini sangatlah tidak mudah dalam memimpin perusahaan atau memimpin bank OCBC INSP. Mulai dari karyawan atau direksi yang tidak loyal, mulai dari krisis ekonomi pada tahun 60-an, sosok dari Kamarka adalah cermin bagaimana harga diri, nama baik, kepercayaan dan reputasi harus ditegakkan dan dipupukkan. Kesimpulan dari buku ini menginspirasi pembaca agar dalam keadaan sulit apapun dapat senantiasa berupaya dan tidak mudah menyerah. Dengan keyakinan dan kuat, maka tidak ada yang tidak bisa di dalam dunia ini. Mungkin sekian dari resensi buku saya. Saya sangat merekomendasikan pada teman-teman untuk membeli buku ini, karena di dalam buku ini banyak sekali makna yang ada dalam buku ini dalam perjuangan hidup. Bagaimana kita menentukan pilihan itu, bagaimana kita melihat ke depan, karena memilih tujuan hidup tidak sangatlah susah dan tidaklah gampang. Salah dikit aja kita menentukan titik untuk maju untuk ke depan, hasilnya sangat fatal. Demikian resensi buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.